Wih. Alamat utama. Nido Pak Zetman minta maaf, aku klarifikasi loh bahwa ini jangan sampai persoalan ini menjadi berlarut. Ini kepentingan masyarakat kita bersama. Terus terang aja kalau anggota DPR mengatakan ini harus gini karena DD tertuang dalam APBD itu termasuk bertanggung jawab DPRD sebagai kontrol. Nah kita nggak mau hal itu seperti di daerah kita udah ngambil 3 seperti dibanding nih BUMDes ini banyak yang bermasalah di daerah-daerah lain. Nah makanya kita menyampaikan hal itu gimana Pak Sekwan dan Sekda BUMDes segera karena ini fungsi BUMDes memang sangat akurat. Yang pertama bisa meningkatkan ekonomi masyarakat perputaran ini, yang kedua menyerap tenaga kerjanya. Nah kita sampaikan, saya yang sampaikan waktu itu jangan sampai jadi BUMDes seperti di Cimahi membuat toko saprodi dengan dana yang besar, karyawan 3 dengan gaji UMR mereka 1.750.000 3 orang ini. Saya tanyakan berapa lakunya 1 bulan Pak, hanya laku kadang 7 sampai 10 juta, rata-rata 7 juta. Logikanya kalau 7 juta berarti kalau 10% keuntungan cuma ada 700.000. Gaji 3 juta, 3 orang 1.750.000 soalan ini. Nah akhirnya BUMDes ini bermasalah karena makan induknya bayar gaji karyawan. Nah di sini hal-hal seperti ini kita sampaikan jangan sampai terjadi. Nah ini yang klarifikasi pertama Pak Abdesi dan kawan-kawan, bahwa kalau anggapan seluruh forum kepala desa Pak Zetman salah, saya akui itu, saya anggap biar Pak Zetman minta maaf sebagai ketua fraksi ini. Ini secara pribadi saya katakan, bukan mohon maaf. Kalau secara lembaga DPRD beliau punya hak, dia punya hak imunitas dilindungi undang-undang. Jangankan itu Pak Bupati, baik waktu disampaikan itu Pak Bupati tidak bisa dalam rapat ini, kecuali ini secara pribadi perorangan. Kalau Zetman sampai duduk-duduk katakan negaranya boleh sama, hak kalian tuntut. Nah ini cuman ini kebetulan, bukan hal itu masuk keinginan beliau di sebenarnya murninya. Ya cuman itu tadi mungkin miskomunikasi pendengaran atau salah cetak, salah kita tidak tahu. Tapi oke lah, secara pribadi Presiden saya anggap Pak Zetman harus minta maaf. Soal salah benar itu biarlah Allah dan Tuhan Yang Maha Esa yang tahu. Ini demi kebaikan kita bersama. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan klarifikasi. Itu kalau nggak ada berita ini miring, salah, mungkin kawan-kawan ini udah perlu bertemu dengan kami Pak Ulil pagi ini. Nah ini harapan gitu kan. Nah itu aku sampaikan dulu biar masyarakat menilai di mana salah benar. Kita tidak unsur politik, bukan, tolong diindahkan itu, tidak ada unsur politik. Kalau unsur perwakilan masyarakat itu Pak Kades lah. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Zetman itu bukan sengaja nak nyindir Pak Kades, itu Pak Zetman. Ya. Bukan sengaja ingin menyindir dan menyudutkan Pak Kades. Dan tadi aku telepon salah satu wartawan juga yang membuat Pak Kades datang ini kan karena ada statement Pak Zetman yang menyatakan bahwa BUMDes ini nanti terindikasi banyak keluarga Pak Kades ya. Dikuasai keluarga Pak Kades. Dikuasai. Kalau aku secara selaku wakil ketua DPR, selaku pribadi, itu tidak jadi masalah. Asal memang dia ahli. Sama dengan kontraktor. Ini mungkin adik bupati, bini bupati, keluarga bupati yang selama nilai jadi kontraktor, gara-gara dia jadi bupati ini berhenti jadi kontraktor. Banyak kan? Woi, sanak bupati yang memborok. Yang ini mulia, di selama ini misalnya jadi tukang pisang gurit, tiba-tiba nak bangun jembatan gantung. Akhirnya galak, kadang udah tiang we. Itu yang tidak mulia. Misalnya ada keluarga bupati atau ada keluarga Pak Teno ya selama ini memang dia ahli jembatan gantung, ahli misalnya membuat moral jalan. Kalau dia dapat dorongan moral jalan ini jadi masalah. Sama dengan Pak Kades ini Pak Teno. Kalau memang ada keluarga yang memang ahli dalam bidang usaha, misalnya usaha itu buat kersi kan, atau usaha buat jual tan. Mungkin kalau itu pikir dengan Pak Kades ini kan nak buat BUMDes di bidang membuat misal produk jodetan kan.
atau gelamai. Kalau memang dia selama nilai ahli, ndak dia adik Pak Kades, dia ndak dia bini Pak Kades, ndak dia bukan keluarga Pak Kades, ini jadi masalah. Yang penting jangan nido alio dipaksakan. Nah, sekali lagi aku sekedar tunjuk masukan dengan sanak-sanak dengan Pak Kades, dari Ibu Kades juga. Yang paling penting hidup ini dilandasi, diawali dengan nawa itu yang paling. Kalau nawa itu kita nak secara organisasi sudah saya bantah, Pak. 1 hari terbitnya media itu sudah kami bantah. Tapi inilah aspirasi kawan-kawan Kades masih terganggu dengan omongan bahwa BUMDes itu dikuasai oleh keluarga kepala desa. Yang sangat mengganggu, Pak, dengan kalimat dikuasai ini, Pak. Sangat tidak diterima. Ini pada prinsipnya. Karena kenapa? Kalau Bapak tadi sudah lebar panjang juga, mungkin masih membahas rancangan peraturan daerah tentang mungkin hubungan kepala desa ini dengan turunan keluarganya yang nggak boleh. Tapi saya ingatkan juga, Pak, kalau memang itu harus dibuatkan di Perda, kita lihat lagi aturan yang lebih tinggi, Pak. Jangan sampai nanti bertentangan. Karena kita tahu yang tidak boleh menjadi pengurus BUMDes itu kepala desa beserta perangkatnya. Tidak ada mengatakan istri, anak, ataupun sanak-sanak kepala desa. Itu yang pertama. Seterusnya, yang tidak boleh juga menjadi pengurus BUMDes di sana adalah anggota BPD. Bisa Bapak lihat mungkin di aturan yang lebih tinggi lagi. Itu masukan saya. Seterusnya di sini kami sampaikan, kami tidak banyak, Pak, yang kami tuntut. Yang pertama, kami minta klarifikasi langsung dari Bapak. Bapak tadi sudah mengatakan kawan-kawan bahwa katanya Bapak tidak pernah menyatakan statement wawancara langsung di koran. Tapi kok di medianya ada, Pak, seperti itu. Kita lihat di media, kalau ada di media otomatis Bapak ada menyampaikan. Itu yang pertama. Seterusnya, kalau Bapak memang toh mengakui, namanya kami saling mengingatkan. Kalau masyarakat langsung tidak ke sini, kami mungkin dari kawan-kawan kepala desa ini tujuannya ke sini, namanya kita saling mengingatkan, Pak. Harapan kami ke depan jangan lagi sampai ada bersinggungan lagi antara dewan yang terhormat yang kami kirim ke parlemen ini. Jadi statement di koran itu yang saling menyudutkan. Mungkin kawan-kawan karena tersinggung, Pak. Walaupun menurut Bapak itu biasa-biasa saja mungkin di pembahasan. Tapi kenyataannya mungkin di lapangan, harusnya kami namanya mengingatkan, Pak. Kalau toh memang mau menyebutkan keluarga kemarin itu oknum kepala desa, mungkin kawan-kawan tidak, mungkin ada yang Bapak maksud, mungkin kades-kades tersebut. Cuman kalau menyebutkan kalau kades itu berarti di rumah ada 182 desa. Makanya kawan-kawan sangat-sangat tersinggung. Nah, tidak perlu banyak, Pak, yang dituntut kawan-kawan ini. Kalau Bapak sudah klarifikasi dan bersedia kita saling, Bapak minta maaf, pintu terbuka juga untuk maaf kawan-kawan. Karena Tuhan tidak memaafkan, kita seperti itu. Ya mungkin clear urusan kita hari ini, Pak. Itu saja. Ya mungkin ke depan kami berharap itu ganggu lagi, kita saling bersinggungan, Pak. Walaupun toh kalau memang untuk kebaikan itu, cuman kalau ini memang merasa tersudutkan kepala desa. Karena mereka ini lagi sibuk juga buat raperdes di desa-desa. Nah mungkin hanya itu Pak Zetman, karena omongan aku ini 2 kali nih. Tadi karena Pak Zetman pun mengenal. Nah, kalau saya dapat berita itu saya. Jadi waktu tanggal 25 sebelum berita itu kami ada pembahasan di komisi, pembahasan masalah Perda BUMDes. Di situ pembahasan perubahan dari Perda yang nomor 7 tahun 2013, masukan, namanya ada pembahasan, ada yang baik, yang kurang, atau yang ingin ditambahkan. Jadi regulasinya seperti ini. Waktu itu saya minta tolong dimasukkan karena ada beberapa yang sekarang ini aturan pemilihan BUMDes itu memang melalui musyawarah dan mufakat. Kebetulan masih ada keluarga kades yang terpilih, itu yang kenyataannya di lapangan. Nah, aturan ini bagaimana kalau kita telah seperti peraturan Perda BPD. Jadi turunan kades horizontal itu tidak boleh ikut di dalam pencalonan BUMDes, dan BUMDes itu rencana yang di Perda itu. Jadi agar jangan terindikasi nanti kolusinya ada di kades dengan BUMDes. Gitu. Yang kedua juga bagaimana nanti anak kades tidak boleh mencalonkan diri sebagai ketua BUMDes, begitupun istrinya ataupun adiknya, ikatan horizontal, ikatan keluarga maksud saya, dimasukkan dalam Perda itu. Nah, pas di situ masih dibahas karena itu dilanjutkan ke tingkat Balek nanti
ada, karena indikasi kalau kades udah berbeda kades. Kalau itu buat peraturan perdanya ini nanti tersendiri bahwa kadesnya jadi tidak memonopoli. Jadi BUMDes itu tidak dikuasai oleh keluarga kades. Itu yang maksud saya. Bukan seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Sleman dikuasai keluarga kades, bukan, itu salah. Dan informasi itu juga kami dalam pembahasan. Statement yang saya muat di situ, saya tidak pernah statement. Wartawan itu mengambil berita dari kami pembahasan. Nah, kalau dalam pembahasan perda, kadang-kadang ada yang baik kita masukkan, ada yang buruk kita keluarkan dalam perda itu. Nah, itu yang maksud saya. Jadi saya tidak pernah statement bahwa seluruh keluarga kades itu dinaungi oleh BUMDes itu. Itu yang mau saya sarankan kepada kades. Saya sudah dapat berita, informasi, dan telepon bahwa model-model ini. Udah itu saya juga menyarankan kemarin dari pihak eksekutif memaparkan bahwa baru beberapa minggu yang lalu katanya itu ada BUMDes yang ikut ke tingkat nasional atau tingkat provinsi. Saya juga sampaikan juga dengan Ibu Lia waktu itu. Bu Lia, pihak eksekutif tolong nanti seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Sleman itu dibina agar bisa mengikuti BUMDes Lawang Agung, yang dikirim BUMDes Lawang Agung katanya. Jadi kalau Lawang Agung kita sudah tahu udah bagus BUMDesnya, bagaimana BUMDes lain-lain ini belajar dari Lawang Agung itu. Jadi bisa ikut juga, jangan Lawang Agung terus dikirim, berikan pembinaan ke BUMDes lain. Itu yang saya sarankan di situ. Namun saya sekali lagi saya sampaikan pada kades, kalau memang di dalam pembahasan itu kami ada yang salah penyampaian, dan saya juga tidak pernah statement seperti itu di koran, karena itu diambil pas statement pasti saya lakukan dengan ketua komisi dengan Yuli. Itu saya rasa itu saja. Mungkin nanti kalau ada masukan nanti saya siap menjawab apa yang disampaikan. Terima kasih. Sudah. Ya, silakan kalau ada yang mau menanggapi akan kita. Kami yang merasa dikatakan pengurus BUMDes itu keluarga kades semua. Kalau di Dertalo satu pun saya belum dengar, Pak. Jadi yang kami maksud yang dari Dertalo, karena kami betul ngomong dari Pak Tua tadi, karena kami mengerjakan instansi mengerjakan PBDes, jadi terganggu gara-gara omongan Bapak masalah BUMDes itu banyak dikuasai keluarga kades. Kalau di Dertalo, alhamdulillah Pak, yang saya dengar belum ada yang saya dapat mendengar. Itu maksudnya akal, tapi menyampaikan dalam perkataan Pak Abdesi, perkataan Pak Tua. Istilah keren tahu salah kecil mungkin, atas bisa paham dikit. Nah, kata berarti bisa komunikasi, kan? Kami tahu banyak musuh, itu ngerti. Pendamping desa, kasih pendidik kecamatan, pihak polsek, dan termasuk itu tim teknis atau pendamping kabupaten. Itu sudah kami lakukan. Akan tetapi memang mungkin terjadi dengan rekan kepala desa ada yang terpilih keluarganya sendiri. Itu kan mungkin terjadi kepada desa-desa lain, tapi sebagusnya tadi Pak Setman itu temuan di koran itu mungkin oknum. Kalau anggap sebenarnya orang marah yang paling jelek pasar ini kan. Inilah dalam hal ini akan menimbul agak kurang sedap, ya agak kurang sedap. Meskipun pun dimakan, ini ibarat gulai, nido Ajinomoto. Jadi mungkin asinnya nido nyampai, kuat pasir dengan laut, asam yang kuat nido ini kuat. Aku langsung baik, kan ini kan kami ini kan nak aku nak membersihkan nama Pak Setman. Beliau kan sebentar lagi kan nak mencalon penyelidik kan di dapil situ kan nama kami. Tapi berapa juga? Kami kan selaku kepala desa ini kan ini kami nama kami baik juga dan juga nama Pak Setman baik juga. Ini nak masuk hari ini nak diklarifikasi masalah ini. Dan juga kan masyarakat yang untuk dapil 3 sebenarnya itu yang perlu ini kenapa Pak Setman pencalonan nanti kan di dapil 3 bukan di dapil sekitar ini. Maksud kami minta tolonglah dengan Pak Setman. Bukan minta maaf, yang itu nak murah perlu minta maaf. Maksud itu kan itu perlu di banyak dibayar kan. Ini waktu itu kan itu banyak. Kita kalau mau nikah banyak juga yang mungkin ada kerja lain. Itu kan intio, tadi kan cuma itu baik. Maksud itu kan itu perlu banyak ini itu baik. Baik, kalaupun keluarga kepala desa ini masuk dalam pengurusan, kalau memang ahli, kenapa tidak? Cuman ada item pasar-pasar tertentu yang kita mengkat, jangan leluasa. Yang seperti di kepala desa lain, nah ini misal ini kalau ada keluarga yang punya kemampuan, kenapa tidak? Yang penting kalau kita memang mau jujur, ini saran,
Keluarga kita nggak usah sebagai pengurus di BUMDes, tapi pelaksana BUMDes. Misal ada di bengkel, jangan dimasukkan dalam struktur, masuk ke dalam pelaksana pengelola keuangan itu yang bagus. Kalau hanya masuk dalam struktur, pandangan hanya nak minta gaji itulah. Tapi kalau keluarga kita mempunyai skill masuk dalam pelaksana BUMDes atau misal ada kuatnya nanti ada yang mampu mengelola simpan pinjam, itu dimasukkan. Nggak usah dimasuk pengurus. Misal kayak Pak Desa kemarin pengawas. Nah, misal turunan lagi nggak usah masuk di situ. Berikan kesempatan yang punya skill dan kemampuan ini mengembangkan ekonomi kemasyarakatan ini. Ada wali tukang gisek, Pak. Masa kak pengusaha BUMDes, pengusaha kayu, bukan ndak aku ndak rai, ndak sekretaris. Nah ini kadang-kadang yang kita kurang nyambung. Nah maksud saya sangat setuju. Ndak jin sapo kila kalau punya potensi mengelola untuk lebih penting masyarakat dan membangun desa itu harus kita utamakan. Nah, masuk Pak Jerman kemarin memberikan ini baru dalam pembahasan ini 20 hari ini ngebagi masukannya ini manunya jelas ini. Ini masih Dekumham menentukan layak atau tidak sesuai dengan kepentingan Kementerian Agrio, Kementerian PDTO, Kementerian Keuangan. Ini harus dilihat. Keputusan ini perdaya dibuat ini tidak berlaku untuk atas, berlaku ke bawah. Berbenturan sama undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi ini akan tetap. Maka kita mengundang Dekumham. Ini baru rapat masukan. Nah mungkin saya sepakat usulan teman-teman hari ini secara pribadi Pak Zetman akan memperklarifikasi, sudah klarifikasi dan meminta maaf. Kalau nak tulis di koran, nyala ke koran lagi, tidak usah. Ini mungkin kesempatan pun. Kepala desa datangi DPR, hearing, wah, dibaca media online, kritis kepala desa. Nah responsif terhadap wakil masyarakat Pak Wakil Pak Zetman dan lain-lain anggota DPR ini merespon masyarakat. Berarti ada give and take, ada feedback, ada saran dan masukan terhadap itu masyarakat di Kabupaten Sumar. Karena benar kata Pak Dodi nak calon, mana aku di dong, Pak Dodi nak bersiaga aku pakai risau. Nah ini kan kira kan. Nah ini maksud aku ke depan, kalau ada hal-hal lebih emergensi, lebih darurat lagi, tolong perwakilan masing-masing ke rumah Pak Zetman yang Dapil Alas, Dapil Taluk temui Pak Waka, Dapil Tais temui yang lain, Dapil Sukaraja saya ingatkan. Nah, kalau ada persoalan ini mensoal pemerintah ini kita selesaikan di desa kita. Jangan pakai pajak jadi Sukarajo, kota Sukarajo gelas getak ayo aja keluar. Getak-getak lah seumur hidup, cuma ayo aja keluar kayak ini kira. Jadi mungkin itu kita simpulkan bahwa hari ini terima kasih kunjungan saudara-saudara sekalian dan kritik saudara-saudara sekalian, semoga ini akan ke depan menjadi lebih membangun baik untuk kepala desa dan juga lembaga DPR Sumar dan khususnya pemerintah daerah. Dan mulai saat ini saya katakan Pak Zetman silakan Pak Zetman sampai ke klarifikasi Sudem, nak minta maaf lah menopi silakan karena kita nak calon lagi bukan perlu ada iling-iling nak calon bukan kata Pak Dodi karena Pak Zetman calon bukan secara hati nurani aku tidak mentegas sebagai ketua DPR. Saya minta sebagai ketua fraksi ada anggota fraksi dari untuk dengan seluruh kerendahan nanti teman. Silakan. Terima kasih. Yang telah hadir di sini sebenarnya kemarin dan setelah dapat berita itu mesti saya jawab itu kalau berita itu dari saya langsung yang saya berikan. Namun saya itu diamkan dan sampai saat itu saya tidak pernah mendapatkan telepon dari kawan-kawan kades yang ada di Kabupaten Sumar bahwa saya bisa menjelaskan itu cuma diam waktu itu. Cuma dari masukan tadi banyak sekali mungkin nambah pengalaman untuk ke depannya. Jadi berita itu kemarin diambil dari waktu pembahasan, bukan statement dari saya dan saya tidak pernah diwawancari oleh wartawan dan sebelum berita itu keluar. Itu yang perlu diketahui. Jadi jangan sampai nanti masyarakat tahu itu dari mulut saya. Namun itu pembahasan kami rencana-rencana yang akan dimasukkan dalam berita dalam perda BUMDes itu. Jadi apabila di dalam pembahasan itu ataupun di dalam berita itu yang setelah mencuat beberapa hari yang lalu ataupun kesalahan saya pribadi atas nama keluarga saya dan lembaga DPR Kabupaten Siluma dalam pemberitaan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi jangan sampai salah lagi komunikasi kita antara kades dengan saya pribadi misalnya anggota DPR Kabupaten Siluma. Demikianlah mungkin. Pak, ini sorry Pak. Tunggu dulu Pak. Rombongan kami ini kan tadi banyak rombongan.
Terima kasih rekan-rekan kepala desa aktif saat ini yang masih setia menunggu atas kami membahas tentang persoalan yang sedang menghadapi saat ini. Jadi intinya kurang lebih 1 jam kami berdiskusi secara baik-baik. Udim itu pulau cara kita dusun yang pernah kusampaikan tadi, selisih seliwa ditemukan, dipaduarakan, lah terlaksana dengan baik. Maka dari itu bagi yang belum kenal dengan Pak Zetman, inilah sosok Pak Zetman. Jadi kita sesuai dengan harapan yang kita rencanakan dari Bu Simpang 6 tadi, sesuai dengan rencana. Pak Zetman sudah mengklarifikasi apa yang disampaikan sesuai dengan berita di media itu, dan seterusnya di atas tadi nyola menyatukan diri atas nama pribadi, keluarga, dan juga atas nama lembaga nyola minta maaf dengan Pak Ketua Dewan kita. Maka dari itu kawan-kawan kurasa tingkat kepuasannya lah cukup untuk hari ini untuk berita, karena itu kan keluar di media di radar Seluma judul besar. Ya kita tetap berharap tadi lah disambungnya oleh Pak Ketua Dewan dengan Pak Zetman, mungkin pagi beritanya terbit juga. Intinya kita bekerja di desa kita, apalagi Pak kita sedang pembahasan rencana agak RAPBD di desa kita. Kurasa itu kawan-kawan mudah-mudahan nerimo dan lebih puas Pak, kami mohon pada Pak Zetman sendiri langsung Pak. Itu aku kalau telah nyampaikan walaupun sepatah dua patah kata untuk lebih afdol. Terima kasih. Assalamualaikum. Ingatkan kami setelah anggota DPR bahwa mungkin ada kesalahan selama ini, dan yang perlu saya sampaikan juga di atas tadi, itu berita mencuat itu diambil dari waktu pembahasan, bukan statement saya. Jadi ingat, bukan saya yang diwawancara wartawan, bukan juga itu waktu rapat pembahasan Perda Bumdes. Nah disitu banyak wacana-wacana yang memasukkan berita ini gitu, yang disitulah dimuat oleh wartawan. Jadi sekali lagi ini Mas Yud, bukan saya yang statement. Saya tidak pernah diwawancari oleh wartawan dan tahu berita itu setelah 2 hari setelah berita yang dibuat. Jadi tadi sudah banyak lebar, mungkin perwakilan yang kalau saya sampaikan di sini, perwakilan tadi ada dan menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi. Dan apabila saya sudah minta maaf tadi kalau memang ada kesalahan dari berita itu, maka saya pribadi dan keluarga untuk masyarakat Kabupaten Seluma dan untuk kades-kades dan forum kades yang ada di Kabupaten Seluma, saya mohon maaf dan ini komunikasi dari kita dengan yang saja. Baik, kandian rekan organisasi sekalian atas kritik, saran dan masukan. Ini baru dibutuhkan. Terima kasih. Kalau ada hal sesuatu yang perlu disampaikan, kita komunikasi terus ini demi kebaikan kepala desa sendiri di Kabupaten Seluma dan kebaikan Kabupaten Seluma pada waktunya. Dan sekali lagi kami atas nama lembaga dalam menyambut dan menerima saudara-saudara sekalian kepala desa saya Kabupaten Seluma ini dalam nuansa forum komunikasi kita berdiskusi tentang kesalahpahaman ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, setelah ini Pak Zetman dan minta maaf, aku minta untuk luar biasa lagi, saling mengingatkan, saling sarankan, saling memberikan masukan kebaikan bersama. Kalau masalah-masalah lain belum kita bahas, masing-masing desa perlu kita bahas. Setelah ini acara ini kita tutup. Kalau tidak bertemu lagi dan ngobrol seluruh siap, kita mungkin komunikasi tentang masalah di desa masing-masing. Kita tukar pikiran, kami siap. Kita lepas masalah ini, dan sebagai ketua DPRD saya bertanggung jawab sudah memberikan masukan pada saudara Zetman selaku Presiden Depiko sudah meminta maaf, dan pagi di media aku sendiri dan Pak Zetman menyampaikan mohon maaf ke rakyat Kabupaten Seluma ini semata-mata ini demi kebaikan kita bersama. Di doa-doa efek lain, aku lagi kira-kira bilu dapil Sukarajo, Nido. Nah, ini demi kebaikan kita bersama. Bagaimana Seluma lebih kondusif, Seluma kepala desa lebih bergiat lagi dengan dana BUMDes. Insya Allah ke depan kita mendapat kucuran dana dari pusat.
jangan sampai BUMDes ini jadi bermasalah. Mungkin itu yang titik terang yang kita sampaikan, lebih dan kurang. Sekali lagi, mewakili lembaga DPRD Kabupaten Sumbar sebagai ketua, saya mohon maaf dan terima kasih atas kunjungannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah clearkan itu doang. Lo abdesinya Pak ya. Cuman lebih baik, aku minta kita bertemu lagi di bawah. Itu rapat lagi kami tidak foto kita foto samu. Nah, amun soal itu loh tidak diulang atau mana. Ini kalau tidak ditanya itu, Pak Zetman membahas perda dalam rapat resmi. Dia punya hak imunitas. Jangankan masalah untuk rapat perda. Bupati pun dalam rapat Cikoi tidak ada ulah kecuali lagi duduk-duduk expose media ngecek kepala desa. Berhak kalian tuntut. Tapi ini dalam rapat resmi di Ketok Palu. Dia punya hak imunitas dalam berbicara dalam rapat tersebut. Keluar rapat itu tidak boleh. Nah, kalau ini kita udah rapat, kita ngecek lagi di sini, nah jadi boleh. Belum. Ngaji banyak. Allah Akbar. Baik boy. Jadi ini adalah kami ketiga apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan tahapan pendapat ini beliau akan selalu Ini yang salah mangkal, begitu nyalaminya. Mas Ridwan yang salah dengan kami Boris. Mari. Mas Ridwan. Tapi lah,